Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam kajian Fikih Islam bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Kajian ini dimulai dengan membaca teks, menerjemahkan, dan menjelaskannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat mazhab. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara kaum muslimin, para santri, kita sampai pada pertemuan yang ke-6 terkait dengan nawaqidul wudu yang membatalkan wudu yang ada di dalam Fathul Qorib, ya. Fathul Qorib ini kita ditemani oleh beberapa santri, ada Fakih, ya, ada Teh Ariyanti, ada El Faiz, ada Teh Rani, ada Farihah. Ya, silakan kalian perhatikan, dan saya dibantu oleh Fakih untuk membacakan teks itu. Silakan yang ada di rumah perhatikan di layar yang ada di tempat ini, silakan dilihat halaman 6, ya. Bagi yang di rumah yang mempunyai kitab Fathul Qorib, silakan dilihat di halaman 6. Faslun, coba bagi teruskan Ki. Waladhi yang kudul wudu'a sittatu asya'a. Waladhi, ya, waladhi, dan yang aladhi, yang yankudul wudu'a, ya, yankudul wudu'a membatalkan wudu, ya, yankudul wudu'a membatalkan wudu, sitatu asya'a, ya. Kenapa a tidak i gitu? Ya, sitatu 6 itu kan sitatu itu mudhof, asya'a mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu mestinya khofad. Ya, ini kan asya itu namanya isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif, ciri jarnya, ciri khofadnya itu pakai patah. Ya, kalau tidak diidopatkan dan kalau tidak ada alif lam. Asya'a di situ kan tidak ada alif lam. Jadi sitatu asya 6 perkara. Itu yang membatalkan itu 6 perkara. Isim ghair munsharif pakai, ingat apa saja? Ijma wajin adilan anis bima ripatin rokib wajid ujmatan pal wasfu qad kamula. Ijma yang pertama adalah segat muntahal jumu, seperti masjidun, masjidani, masajida, masajidu gitu. Itu tidak masajidun, masajidu. Wazan fi'il seperti Ahmad, tidak ada Ahmadun. Ahmadan, Ahmadin tidak ada. Ahmadu, Ahmada, Ahmadi adanya. Ya, karena isim ghair munsharif. Ya, wazan fi'il. Ya, nama orang isim tapi wajahnya wazan fi'il. Ahmad itu kan af'ala, ya. Yazid, ya, itu juga fi'il mudhari tapi nama itu. Ijma wajin adilan, adil itu ya seperti lafaz Umar, wajan pu'alu, ya. Umaru, Usmanu, dan seterusnya. Ya, dan ijma wajin adilan anis bima arifatin rokib wajid ujmatan pal wasfu qad kamula. Ya, tidak akan saya bahas di sini, ya, karena bukan makomnya. Kita sekarang sedang membahas fikih, bukan sedang membahas ilmu nahwu. Ya, sittatu asya yang membatalkan wudu itu ada berapa? Sittatu asya ada 6 perkara. Ma kharaja minas sabilaini. Ma kharaja, sesuatu yang keluar. Nah, ini kenapa diterjemahkannya pakai yang, ya. Ma itu isim nakiroh, betul ya.
Nah, khoroja itu fiil. Nah, kalau al jumlatu ba'da nakiroh sifatun. Jumlah atau kalimat setelah nakiroh, isim nakiroh adalah sifat. Nah, kalau sifat terjemahnya berarti menggunakan yang makhoroja min ahadis sabilaini. Begitu? Minas sabilaini, yang keluar, khoroja keluar, minas sabilaini dari dua jalan. Sabilun jalan, sabilani dua jalan, sabilaini dua jalan. Ya, minas sabilaini dari dua jalan. Ya. Wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Sebentar, satu-satu dulu ya. Ma kharaja minas sabilaini. Apa yang keluar dari dua jalan. Apa itu? Yang pertama kubul, bagian depan ya. Keluar dari vagina atau penis gitu ya. Yang keduanya dubur gitu ya. Kalau dari depan itu kan air kencing misalnya, atau apapun. Bagaimana dengan ulat? Kadang ada yang keluar ulat, atau bagi yang punya penyakit gula batu itu keluar batu. Kemudian kalau dari belakang ya buang angin misalnya, atau kotoran, atau ulat juga, atau batu, atau apapun. Narkoba ada juga ya. Ada anak yang menelan uang, kemudian keluar dari dubur, itu juga membatalkan wudhu. Atau ada pencuri emas 15 gram, ya, kemudian ditelan masuk perut, ya, itu dikeluarkannya dengan buang air besar. Tapi syaratnya makan pisang sampai 15. Nah, itu keluar, ya. Yang keluar bukan hanya kotoran ya, tapi juga emas itu tadi. Keluar emas juga itu membatalkan wudhu ya. Sudah jelas, dilanjutkan, itu yang pertama. Yang kedua, wan naumu. Naum itu artinya tidur. Ya, anaumu wika usahi. Ya, tidur itu adalah tali buang angin. Jadi kalau orang tidur maka terlepas talinya dan itu buang angin. Tapi Nabi sendiri ya mengatakan bahwa kalau kalau tidur itu dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudhu. Jamaah Jumat misalnya baru saja masuk khotib berdiri, kemudian berkhutbah, kemudian tertidur, itu tidak membatalkan wudhu. Nah, tapi kalau tidurnya itu berbaring, baru membatalkan wudhu. Kenapa? Karena dalam alasan Nabi tadi bahwa tidur itu adalah tali yang bisa membuka buang angin, membuka kentut, ya, mohon maaf. Nah, itu membatalkan wudhu. Itu yang kedua, an-naum. Yang ketiga, tadi wanaumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Iya, wanaumu. Oh, ini belum lanjut ya membacanya. Coba lihat lagi, di tag lagi ya. Halaman 6, coba lihat. Yang kedua, wanaumu dan tidur ala ghairi hayatil mutamakkini. Ya, wanaumu dan tidur ala ghairi ya di atas ya yang tidak dalam keadaan al-mutamakkini yang tetap. Begitu. Tapi kalau anaumu ala hayatil mutamakkini, nah itu tidak membatalkan wudhu, itu logikanya ya. Yang membatalkan wudhu itu adalah anaumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Ya, di atas
bukan keadaan yang tetap. Ya, berbaring, bolak-balik begitu, kadang telentang, kadang berbaring biasa. Yang ngigir itu apa ya? Ini kita bertumpu kepada bagian badan yang kanan, kepada yang kiri, telentang. Nah, itu yang dimaksud dengan anaumu ala goiril hayatil mutamakini, ya. Tidur pada bukan keadaan, goir bukan, al hayah keadaan, al mutamakkini yang tetap. Tapi kalau tidur dalam keadaan yang tetap seperti duduk begini, kemudian tertidur, nah itu tidak membatalkan wudu. Begitu. Seperti orang yang sedang Jumatan itu. Itu yang kedua ya, Pakih. Yang ketiga terus dilanjutkan. Wazawalul akli bisakarin au marad. Wazawalul akli, dan hilang akal bisakarin karena apa? Mabuk ya. Bisakarin karena mabuk, au marodin, atau karena sakit. Segitu. Yang ketiga, coba dilihat lagi, wazawalul akli, hilang akal. Ya, bisakarin karena mabok. Maboknya itu mabok apa di sini? Yang dimaksud adalah bukan mabok judi, bukan mabok janda, tapi mabuk karena minum minuman keras, karena miras oplosan, atau karena yang lainnya. Ya, bisa karin hao marodin, sakit misalnya. Orang mengalami sakit yang parah sampai dia itu tidak sadarkan diri, pingsan, ya, terjatuh dari kendaraan, tidak sadarkan diri, pingsan, itu membatalkan wudu. Ya, atau misalnya mati suri gitu ya, itu juga membatalkan wudu, karena itu termasuk ke dalam kategori zawalul akli. Wazawalul akli, hilang akal, ya, bisa karin atau apa, dengan karena mabuk, sebab mabuk, ya, dan marodin, sakit. Itu dilanjut. Itu yang ketiga ya. Walam surrajulil mar'atil ajniyati. Walam surrajuli, walamsu menyentuhnya arrojuli, laki-laki, almar'ata terhadap perempuan, segitu. Al ajniyah, ajnabiyah, ajnabiyah, almar'atal al ajnabiyata, ya. Lamsur rojuli, menyentuhnya arrojuli, seorang laki-laki, almar'atal ajnabiyata, seorang perempuan yang ajnabiyah, yang asing, yang lain begitu, yang maksudnya bukan mahram, yang bukan adik, bukan kakak, bukan orang tua, bukan mertua, ya, bukan anak dari istri dan lain-lain. Nah, menyentuh itu, ini versi mazhab Syafi'i ya, dengan alasan kan ayat Quran yang mengatakan lamastumun nisa. Nah, tetapi pendapat seperti Ibnu Abbas ya, di belakang saya itu ada tafsir namanya Tanwirul Mikbas fi Tafsir Ibni Abbas. Yang dimaksud dengan lamasa di situ bukan bersentuhan kulit, tapi yang dimaksud adalah jama'tum, yaitu berhubungan badan. Jadi berhubungan badan itu membatalkan wudu, sementara bersentuhan kulit, ya, menurut Ibnu Abbas sahabat Rasulullah, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau mau berwudu itu silahkan, itu menurut
pemikiran Ibnu Abbas. Lamsur rajuli, coba lihat lagi teksnya. Lamsur rajuli, menyentuhnya seorang laki-laki, al mar'ata, terhadap seorang perempuan, al ajnabiyata, yang asing, yang bukan mahram. Min goiri hailin, nah ini terpotong ya. Min goiri hailin, tanpa penghalang. Jadi kalau menyentuh perempuan yang ada penghalangnya, baju atau apa, itu tidak membatalkan wudu menurut madhab Imam Syafi'i. Ya, tapi yang lain saya katakan tadi berbeda di kalangan para ulama madhab atau juga di kalangan sahabat juga berbeda. Adapun masalah kesimpulan, silahkan kalian ambil sendiri-sendiri ya, masing-masing, silakan itu. Yang jelas tadi di dalam kitab ini, lamsur rajuli al mar'atal ajnabiyata min ghairi hailin, menyentuhnya seorang laki-laki terhadap perempuan yang asing tanpa ada penghalang, langsung bersentuhan kulit itu ya. Yang keberapa itu Ki? Enggak menghitung ya. Jadi yang pertama, coba dihitung aja. Yang pertama tadi yang membatalkan itu ya makhraja min sabilaini, minas sabilaini, keluar dari dua lubang. Yang kedua adalah anaumu min ala ghairi hayatin mutamakkinin, ya, tidur. Ya, yang ketiga zawalul akli, ya, hilang akal karena mabuk ya atau sakit ya. Yang ketiga itu ya. Yang keempat adalah lamsur rajuli, menyentuhnya seorang laki-laki, almar atal ajnabiyata, ya, yang asing, min ghairi hailin, tanpa penghalang. Sekarang yang kelima, silakan. Wa masu apa tadi? Wa masu parjil adami, ya, menyentuh parji manusia, parji al adami, bibatnil kapi, dengan ini bagian dalam dari telapak tangan, bibatnil kapi, dengan telapak tangan yang dalam ini, bukan yang ini, bukan atasnya, bukan punggung tangan, tapi menyentuhnya itu dengan telapak tangannya, itu batal. Ya, untuk apa juga menyentuh-nyentuh gitu. Di sini ada catatan saya. Hadis Nabi mengatakan, masastu zakari, saya menyentuh kemaluanku ya Rasulullah, a'alayal wudu, apakah aku harus berwudu? Jawaban Nabi, la, annahu bad'atu minka, tidak, itu merupakan bagian dari anggota badanmu. Kalau laki-laki, apa bedanya dengan jempol, ya, dengan telunjuk? Kalau menyentuh telunjuk kan tidak batal gitu, ya. Kalau perempuan, apa bedanya dengan bibir atau dengan lubang-lubang yang lain? Kan kalau menyentuh itu tidak batal wudu. Itu alasannya. Tetapi ya tidak bisa juga dibandingkan. Kalau kemaluan kan harus ditutup, ya. Walaupun sama dengan telunjuk, tapi kan harus ditutup gitu. Nah, lalu hadis Nabi yang kedua, man massa dzakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Begitu. Coba Pakih, itu hadisnya dua-duanya itu sahih. Yang satu mengatakan tidak batal wudu, yang satu mengatakan batal wudu. Kalau salah satunya sahih, yang lainnya dhaif, kan gampang, kita ambil yang sahih. Tapi ini dua-duanya sahih. Coba kalau pakai mau bagaimana solusinya? Kalau aku ngambil yang nyaman bagiku, yang lebih enjoy gitu. Ya, kalau pakai mengambil yang nyaman. Nyamannya gimana coba? Yang gak gatal tadi.
yang nggak batal, bukan yang nyama, mungkin yang ringan ya. Ya yang ringan. Yang ringan itu. Nah, perlu saya sampaikan ya, ada ini Imam Syafi'i itu membuat buku judulnya Al-Ahadisul Mukhtalaf atau Mukhtaliful Hadis ya. Hadis yang secara lahiriah itu bertentangan, ya maknanya itu satu sama lain. Nah, tetapi kedua-duanya sahih. Nah, itu namanya hadis mukhtalif. Nah, solusi terhadap hadis yang begitu, itu Imam Syafi'i mengambil 3 alternatif. Yang pertama adalah thoriqatul jam'i, mengkompromikan. Yang kedua thoriqatul tarjih, memilih yang paling kuat. Dan yang ketiga adalah thoriqatul tawakuf. Tawakuf itu artinya menunggu sampai ada dalil yang lebih kuat gitu. Nah, kalau yang pertama itu thoriqatul jam'i, diambil kompromi, ya bisa dua-duanya diambil. Harus wudhu lagi kalau air masih banyak, waktu masih luang. Wudhu lagi. Tidak perlu lagi kalau air tidak ada atau sulit ya, dan waktu sudah sempit. Jadi dua-duanya diambil. Jadi tergantung kondisinya. Jadi tatkala misalnya sudah batal wudhu, menyentuh kemaluan, lagi pula untuk apa lagi gitu ya, nyentuh segala macam ya. Atau ya kita juga memaklumi, kadang ada yang gatal misalnya. Nah, tapi ini masalahnya yang disentuh punya siapa dulu? Apakah menyentuh kemaluan orang lain sama dengan menyentuh kemaluan diri sendiri? Ya jawabannya tentunya yaitu sama ya. Nah, kemudian yang kedua, ya Imam Syafi'i itu mengambil thoriqatul tarjih, mana yang lebih kuat, yang lebih rojih, sama-sama sahih ya. Hadis misalnya tentang hubungan suami istri, satu diriwayatkan oleh Bukhari, oleh sumbernya itu dari Abu Hurairah, ya ini karena sudah lelah ya jadi ngomongnya balelol begini ya. Atau satu lagi dari Aisyah, coba yang akan diambil kira-kira dari mana? Kalau menurut Paki yang diambil itu yang mana? Hadis tentang hubungan suami istri, satu dari Aisyah, satu dari Abu Hurairah, sama-sama sahih, mau diambil yang mana? Yang diambilnya tentu dari Aisyah, karena Aisyah itu lebih tahu urusan-urusan pribadi Rasulullah gitu. Itu namanya thoriqatul tarjih. Nah, kalau yang terakhir tawakuf, belum ada solusi, ya udah biarkan saja apa adanya begitu. Nah, jadi itu mengenai menyentuh kemaluan al-adami, anak Adam. Jadi kalau menyentuh kemaluan hewan, ya mau sholat ada ayam, ya si pantatnya dipegang itu tidak batal wudhu. Atau ada kambing ngacang dipegang itu ya nggak batal wudhu ya. Jadi yang membatalkan wudhu adalah lamsu apa tadi? Ya, masul menyentuh parjil adami, ya parji anak Adam atau manusia gitu. Dan yang terakhir yang membatalkan wudhu apa? Yang keenam? Wa masu halaqati duburihi yang menyentuh lubang dubur. Lubang dubur itu apa ya? Kalau orang Sunda bilang liang tai gitu ya. Menyentuh itu lubang keluarnya kotoran ya. Itu batal wudhu. Alal jadidi terhadap yang baru. Yang baru itu maksudnya kan tadi cebok ya. Kan itu menyentuh kemaluan, menyentuh dubur. Nah, sudah selesai menyentuh lagi. Kalau menyentuh yang pertama itu tidak batal.
Tapi menyentuh yang kedua, alal jadidi itu yang baru itu membatalkan wudu, ya. Ya, jadi seperti itu saudara sekalian. Berapa tadi? 5 hal atau 6 hal yang membatalkan wudu. Ada hal yang diperselisihkan tadi sudah saya jelaskan. Silakan, saya hanya memberikan informasi, tetapi keputusan ada di tangan Anda. Ya, para santri itu saja. Sekali lagi, bagi yang mau bertanya silahkan, ya. Nanti akan saya jawab pada pertemuan berikutnya. Itu saja, terima kasih. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian fikih Islam oleh Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.